Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan video pembelajaran internal audit tentang penyalahgunaan aset dan penilaian risiko pada kasus kecurangan audit. Dengan saya sendiri, Sylvia Salsabila, dan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Syifa Fazia. Di sini saya Melnita Anfrida. Pengertian audit kecurangan. Audit kecurangan adalah proses pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi adanya kecurangan dalam laporan keuangan atau praktek bisnis suatu entitas. Menurut Alvin A. Ares, audit kecurangan adalah pemeriksaan sistematis terhadap bukti-bukti untuk mengevaluasi keakuratan dan integritas laporan keuangan, serta mengidentifikasi adanya kecurangan yang dapat mempengaruhi laporan tersebut. Kira-kira ada berapa aja sih jenis-jenis kecurangan? Jadi jenis-jenis kecurangan itu ada 3. Yang pertama ada kecurangan finansial, yang kedua ada kecurangan operasional, dan yang ketiga ada kecurangan korporasi. Nah, yang pertama tentang kecurangan finansial. Kecurangan finansial merupakan penjajahan laporan keuangan yang menyesatkan. Laporan keuangan yang menyesatkan itu seperti finansial itu seperti apa sih? Kecurangan finansial itu seperti korupsi, pencucian dan penggelapan uang, pencurian data, kecurangan laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset. Beberapa faktor tersebut dapat menyebabkan terjadinya fraud di perusahaan, yang diantaranya yaitu tekanan ekonomi, keinginan individu, dan lemahnya kebijakan dan hukum. Nah, yang kedua ada kecurangan operasional. Kecurangan operasional merupakan penyalahgunaan aset perusahaan seperti pencucian inventaris. Yang ketiga ada kecurangan korporasi. Kecurangan korporasi itu seperti memanipulasi dalam proses pengambilan keputusan, yaitu insider trading. Nah, karena adanya kecurangan suatu perusahaan, maka perusahaan harus melakukan pencegahan. Pencegahannya, yang pertama itu melakukan pengendalian internal. Pengendalian internal ini bertujuan untuk menerapkan sistem pengendalian efektif untuk pencegahan kecurangan. Yang kedua ada pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan ini berguna untuk meningkatkan kesadaran tentang kecurangan dan etika di tempat kerja. Yang ketiga ada kebijakan whistleblowing. Kebijakan whistleblowing ini mendorong karyawan untuk melaporkan kecurangan secara anonim. Jadi, apabila ada terjadi kecurangan, para karyawan harus bisa melaporkan kecurangan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus yang terjadi pada Bank Century pada tahun 2008. Bank CSC milik Robert Tentular merger dengan Bank Pico dan Bank Denpak menjadi Bank Century. Setelah LPS atau Lembaga Pinjaman Simpanan mengambil alih 90% lebih milik saham Century bulan November 2008, akhirnya pada Oktober 2009 Bank Century Tbk telah mengganti nama menjadi Bank Mutiara Tbk. 15 Oktober 2008, Bank Indonesia mewajibkan Robert Tentular, RAR, dan HAW yang menguasai 70% saham milik Bank Century untuk menandatangani Letter of Commitment atau LOC yang berisi bahwa mereka bertiga tersebut bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Century. 3 November 2008, Bank Century dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Century mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai 1 triliun rupiah dari Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menetapkan Bank Century dalam status dalam pengawasan khusus. Pada 6 November 2008, karena pengajuan fasilitas pinjaman jangka pendek atau FJPP, Bank Indonesia mulai menetapkan pengawasannya. BI juga mengeluarkan surat yang melarang penarikan dana dan rekening simpanan milik pihak terkait, bank giro, tabungan, maupun deposito yang merupakan prosedur yang ditunjuk kepada bank-bank yang berstatus dalam pengawasan khusus. Jadi, dapat kita simpulkan dari kasus Bank Century pada tahun 2008 ini, kecurangan yang terjadi pada kasus tersebut antara lain adalah tentang penggelapan dana nasabah, yang kedua adalah laporan keuangan yang menyesatkan dan penyalahgunaan wewenang. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang penilaian risiko. Kira-kira apa sih itu penilaian risiko? Penilaian risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Menurut B.S. Dillon, ia mendefinisikan penilaian risiko itu sebagai proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memprioritaskan risiko yang mungkin berdampak pada suatu proyek atau organisasi.
Nah, jadi untuk menilai sebuah resiko, kita harus memiliki tahapan-tahapannya. Kira-kira tahapan penilaian resiko apa aja ya? Tahapan penilaian resiko terdiri dari 3. Yang pertama, ada identifikasi resiko. Identifikasi risiko itu dengan cara mengidentifikasi potensi risiko dari berbagai sumber, baik secara internal maupun eksternal. Dan yang kedua, ada analisis risiko. Di tahapan analisis risiko itu dengan cara menganalisis sifat dan karakter risiko untuk memahami dampaknya dan probabilitas terjadi. Dan yang terakhir, tahapan evaluasi risiko. Setelah melakukan analisis risiko, kita harus mengevaluasi risiko tersebut dengan cara membandingkan hasil analisis dengan kriteria yang telah ditentukan untuk menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Nah, jadi dari tahapan penilaian risiko ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya sebuah risiko harus diidentifikasi terlebih dahulu, dianalisis, kemudian dievaluasi. Terus kita bisa lihat dan bisa tahu apakah risiko tersebut memberikan dampak yang baik atau yang buruk. Nah, untuk melakukan penilaian risiko, digunakanlah sebuah matriks. Matriks itu merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko. Apakah risiko tersebut memiliki dampak yang tinggi atau yang rendah? Mari kita lihat. Ini merupakan contoh matriks kriteria penilaian risiko yang berukuran 5x5. Apa sih itu penyalahgunaan aset? Penyalahgunaan aset adalah tindakan yang melibatkan penggunaan, penguasaan, atau pengelolaan aset perusahaan untuk tujuan pribadi atau tidak sah yang dapat merugikan perusahaan. Menurut para ahli, menyatakan bahwa penyalahgunaan aset terjadi ketika individu atau kelompok menggunakan aset organisasi untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada bentuk-bentuk penyalahgunaan aset. Yang pertama ada penggelapan. Ini terjadi ketika seorang karyawan mengambil uang atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Biasanya dengan cara menyembunyikan tindakan tersebut. Contohnya, seorang akuntan mungkin mengubah laporan keuangan untuk mengalihkan dana ke rekening pribadi. Yang kedua, pencurian. Ini tindakan langsung mengambil aset fisik perusahaan, seperti peralatan, produk, atau bahan baku. Hal ini bisa dilakukan oleh karyawan maupun pihak eksternal. Misalnya, seorang karyawan mungkin mencuri barang-barang dari gudang untuk dijual secara ilegal. Dan yang ketiga, ada manipulasi inventaris. Ini melibatkan pengubahan catatan inventaris untuk menciptakan gambaran yang tidak akurat mengenai ketersediaan barang. Tindakan ini dapat dilakukan dengan menghapus atau mengurangi jumlah barang yang tercatat untuk menutupi pencurian atau penggelapan. Misalnya, seorang karyawan dapat mencatat jumlah barang yang lebih sedikit dari yang sebenarnya ada untuk mengambil barang tanpa terdeteksi. Ketiga bentuk penyalahgunaan ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan dan merusak kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan penyebab penyalahgunaan aset. Berikut adalah penjelasan mengenai 3 penyebab utama. Yang pertama, ada kurangnya pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang memungkinkan karyawan untuk melakukan tindakan tanpa deteksi. Jika tidak ada prosedur yang ketat untuk memantau transaksi, memisahkan tugas, dan melakukan audit rutin, biasanya terjadinya penggelapan atau pencurian akan meningkat. Yang kedua, ada budaya organisasi. Budaya yang tidak etis atau toleransi terhadap perilaku curang dapat memicu penyalahgunaan aset. Jika organisasi tidak menekankan pentingnya integritas dan transparansi, karyawan mungkin merasa bahwa tindakan curang adalah hal yang dapat diterima. Lingkungan yang permisif juga dapat menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap tindakan ilegal. Dan yang terakhir ada tekanan finansial. Karyawan yang menghadapi tekanan untuk mencapai target kinerja atau memenuhi ekspektasi finansial mungkin tergoda untuk melakukan penyalahgunaan aset. Situasi ini sering terjadi ketika individu merasa terdesak untuk meningkatkan kinerja keuangan baik untuk diri mereka sendiri atau perusahaan, sehingga mereka melihat penggelapan atau pencurian sebagai solusi untuk masalah yang dihadapi. 3 faktor ini saling terkait dan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penyalahgunaan aset dalam organisasi. Baik, sekian. Terima kasih kepada